Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Pada kesempatan hari ini saya akan coba membaca kitab yang ditakuti oleh para muhibbin atau yang didemeni oleh para uh, mukimad yaitu kitabnya Minhajun Nasabin yang kemarin telah saya bahas, telah saya bedah, tapi saya akan lebih fokus di sini membacakan kitab ini ya. Kitab Minhajun Nasibin. Oke, saya akan bacakan dari muqaddimah. Kita pelan-pelan. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain. Amin. Tapi sebelumnya, ketika saya membaca, jika ada salah dalam pembacaan, dalam grammar, dalam ilmu nahwu shorab, dimohon ampun, dimohon maaf karena saya masih belajar. Muqaddimatun, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam ala sayyidina, tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du, dan atas keluarganya dan sahabatnya semuanya, amma ba'du. Faqala Imaduddin Utsman Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri, maka berkata Imaduddin Utsman Al-Bantani, beliau orang Banten ya, Kresek, Al-Jawi yang orang Jawa. Kalau misalnya Asundayi ya orang Sunda, tapi di sini orang Jawa. Beliau orang Banten, orang Jawa. Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, Al-Qadiri yang tarekatnya Qadariyah. Jadi biasanya penulis kitab itu selalu menisbahkan ke madhabnya, kemudian ke daerahnya, atau ke tarekatnya. Tarekat beliau itu kayak Imad Al-Qadiri ya, Ustaz Imad. Oke, teruskan. I'lam, ketahuilah, fi'il amr ya, anna min hukukin nabi, sesungguhnya dari sebagian hak-hak kanjeng Nabi, atau sesungguhnya hak-hak kanjeng Nabi, alaina, kepada kami, an nuhibbahu, mencintai kita, wa ahla baitihi, dan ahli baitnya. Jadi sebagian hak-hak Nabi itu terhadap umatnya ya, kita semua nih, kita semua, an nuhibbahu, mencintainya. Jadi kita harus mencintai kanjeng Nabi. Bahkan iman seseorang itu tidak dikatakan sempurna jika dia tidak mencintai orang tuanya, dirinya, atau keluarganya lebih-lebih daripada melebihi cinta kepada Nabi. Jadi cinta kepada Nabi itu harus diunggulkan. Karena apa? Karena merupakan hak ya. Yang kedua, syarat selalu mencintai Nabi juga kata Kaimat wa ahla baiti, dan ahli baitnya, yaitu keluarga-keluarganya. Dan nanti yang ditimbul pertanyaan ini, siapa keluarga itu gitu kan. Wa nahfadhu nasaba dzurriyyatihi, dan menjaga nasab keturunannya. Nah, menjaga nasab keturunannya. Karena Al-Qur'an pun sejatinya kan banyak bacaan-bacaan yang yang berbeda, qiraat sab'ah, qiraat 10, lalu kemudian dulu juga banyak disertasinya, perubahan-perubahannya, hingga sekarang menjadi Quran yang baik sekarang yang kita baca melalui perjalanan panjang gitu kan. Lalu kemudian yang kedua pun hadis pun dulu banyak yang palsu juga ya kan, bahkan rututan hadis itu kan sahih, kemudian ada yang hasan, ada yang doif, bahkan ada yang palsu, itu pun perlu dikrocek. Nah, begitu juga keturunan kanjeng Nabi, perlu juga kita crocek, kata Kaimat ya kan, mana yang benar-benar asli keturunannya. Jika akhlaknya baik, kemudian sopan, santun, kemudian emang sanadnya nyambung ke kanjeng Nabi, yaitu wa nahfadhu nasaba dzurriyyatihi ya, wajib kita jaga nasab keturunannya dan kita cintai keluarganya. Menjaga sampai apa? Ila yaumil qiyamah, kata Kyai Imad, sampai hari kiamat. Minadukholai, dari orang-orang yang selalu mengaku-ngaku saya adalah keturunan Nabi gitu kan. Kalau misalnya tidak diaku, ngamuk-ngamuk gitu. Ada orang seperti itu. Walusuqai, ya, nempel, dan yang nempel alladzina yantasibuna ilaihi kadzban wa zuran, yang nempel, yang menisbahkan, yang bernasab ilaihi, kepada kanjeng Nabi Muhammad, oke, kadzban, tapi bernasabnya itu, nempelnya itu, ngaku-ngakunya itu kadzban, karena dusta.
Saya itu keturunan Nabi. Kalau nggak hormat kepada saya, kamu nggak mendapatkan syafaat. Padahal dia kadban, bohong. Pas diteliti, ya ternyata bukan keturunan Nabi. Wazuron dan palsu. Ya, hanya palsu saja. Wadhalikalan dan itu semua, ya itu semua tuh yang disebutkan tadi, hak-hak kanjeng Nabi kepada umatnya, mencintai, kemudian mencintai ahli baitnya, menjaga keturunannya sampai hari kiamat dari orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka keturunan Nabi, liwujudil irtibati, adanya hubungan bainahum di antara mereka, wa baina ba'dil masail ad-diniyah, dan di antara sebagian persoalan-persoalan keagamaan. Kal imamah, seperti apa persoalan keagamaan itu? Kal imamah, kayak imamah, ya. Wa zakat dan zakat, wa musil khumus dan 5/5, wal waqfi dan wakaf, wal wasiyah dan wasiat, wal nadri dan nadar, wal imamil mahdi dan imam mahdi. Oke. Wahada kitabun mufidun, kata Ustaz Imad, wahada dan ini, ya, kitabun sebuah kitab, mufidun yang insya Allah berfaedah. Saya tambahkan insya Allah berfaedah. Yakshifu butlana nasabi ba'alawi al-muntasibi zuran ila alil baiti an-nabawi bigari ilmin wala hudan wala kitabin munirin. Dan kitab ini insya Allah berfaedah, yang yakshifu, yang membuka, kasaf itu kasafa yukasifu, kasafa yakshifu, ya, membuka butlanan nasabi ba'alawi, membuka kebatalan nasab ba'alawi, kata Kiai Imad. Al-muntasibi yang dinisbahkan itu zuran dengan dusta. Bahkan kok bisa dusta gitu. Ila alil bait, kepada ahlul bait an-nabawi, kenabian. Itu disebahkan, ya, kata Ustaz Ihmad, bigoiri ilmin, tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya ilmu. Wala hudan, dan tidak adanya petunjuk. Wala kitabin munir, dan tidak ada kitab yang terang menerang gitu, ya. Ini yakin banget kayak Imatnya bahwasannya Ba'alawi itu, ya, madhab yang tidak tersambung, ya, sanad yang tidak tersambung nasabnya. Wa tariqi fi kasfihi bimin haji ilmiyin qawiyin inda ashabil fununi minal usuliyin wal fuqaha'i wan nasabin na wal muakhirin na hatta la sabila lil mukabbirina minal udul anhu ila ghairi. Dan metodeku, kata Ustaz Imam, fi kasfihi, dalam membuka Ba'alawi, nasab Ba'alawi, dengan metode jalan secara ilmiah, ya, katanya ilmiah, kata Kiai Imad. Qawiyin, kuat, yang kuat, ingda ashabil funun, memiliki sebuah referensi fan lah, fan ilmu, dari ilmu usul diambilnya, wal fuqaha'i, dan para ulama fikih, wan nasabin, dan nasab, wal muakhirin, dan dari sejarah-sejarah referensinya. Nggak hanya satu tapi dari kebanyakannya. Dari banyak-banyak referensi, usulin, fuqaha, nasabin, muakhirin, sehingga lahat talasabila, sehingga tidak ada jalan, sudah tertutup lah bagi orang-orang lil mukabirina, bagi orang-orang yang keras kepala, takabur, ya, merasa menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Takabur minal uduli anhu ila ghairihi, dari sistem keadilannya, anhu darinya, ila ghairihi menuju yang lainnya. Wasama itu kitab hada musta'inan, kata Ustaz Imad, saya namakan kitabku hada yang ini nih gitu, yang kita baca, musta'inan, berharap pertolongan billahi, kepada Allah, ayyuwafiqani, untuk memberikan taufik Allah nih kepadaku, ala tatmimihi, atas menyempurnakannya kitab ini. Enak gini ya kalimatnya. Wasama itu kitab bihadza min hajjat talibin musta'inan billahi ayyuwafiqani ala tatmimihi, gitu. Kayaknya lebih enak seperti itu kalau menurut saya. Minhajat nasibin, kitab namanya Minhajun nasibin fi ibtalin nasabi ba'alawi al-multasik, ya, al-multasik lucu amat, ya, nempel bil ahwaliyin, dengan alawiyin. Ja'alahu nafi'an al-muslimina, amin. Semoga Allah menjadikan kepada kitab ini, teman-teman, nafi'an, bermanfaat bagi orang-orang muslimin, amin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.